Gini deh, saya tuh udah baca puluhan, bahkan mungkin ratusan buku soal keuangan. Tapi jujur ya, cuma ada 3 buku yang bener-bener klik, yang mengubah total cara saya melihat uang. 3 buku inilah yang jadi fondasi cara saya berpikir dan cara saya berinvestasi sampai sekarang. Hari ini kita bakal bedah ketiganya, dan saya yakin banget ini bisa jadi titik balik buat Anda juga. Oke, kita mulai dari sebuah ide yang mungkin kedengeran agak aneh, berhenti coba-coba baca semua buku keuangan. Serius, terlalu banyak informasi itu seringnya malah bikin kita bingung, lumpuh, dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Kuncinya itu bukan soal seberapa banyak yang kita tahu, tapi soal beberapa ide inti yang benar-benar kita praktekkan dengan disituin. Pernah nggak sih ngerasain ini? Tiap bulan gaji masuk, tahu-tahu udah lenyap aja entah kemana. Rasanya kayak gali lubang tutup lubang terus-terusan. Saya juga dulu gitu, banget. Bahkan sebagai ASN yang gajinya jelas dan stabil. Kita kerja keras banget, tapi hasilnya kok kayak nggak kelihatan ya? Setelah bertahun-tahun frustrasi, saya akhirnya sadar. Oh, ternyata masalahnya itu bukan di besaran gaji saya. Sama sekali bukan. Masalahnya ada di mindset, cara saya memandang uang. Ibarat komputer, sistem operasi keuangan di kepala saya ini perlu diinstal ulang dari nol. Jadi, kita mulai dari bagian pertama, pola pikir. Sebelum kita ngomongin saham, reksadana, atau strategi yang rumit-rumit, kita harus benerin fondasinya dulu, yaitu cara kita memandang uang. Ini langkah yang paling sering dilewatin orang, padahal ini yang paling nentuin segalanya. Nah, pencerahan pertama saya itu datangnya dari buku ini, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini tuh nggak ngebahas grafik yang jelimet atau analisis teknikal yang bikin pusing. Sama sekali nggak. Housel justru ngebahas sesuatu yang jauh lebih dalam. Hubungan psikologis kita, perilaku kita, sama uang. Dan kutipan ini, wah, ini nangkum semuanya. Banyak banget orang yang pinter secara akademis, tapi keuangan mereka berantakan. Kenapa? Ya karena mereka nggak bisa ngontrol emosi dan perilaku mereka. Ternyata, sabar, disiplin, dan bisa berpikir jangka panjang itu jauh-jauh lebih penting daripada gelar atau IQ yang tinggi. Nah, lihat deh, kalau digambarin jadinya kayak gini. Mengelola uang itu ternyata 80%-nya soal perilaku. Cuma 20%-nya aja yang soal pengetahuan teknis. Ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Fokus kita seharusnya bukan lagi nyari saham mana yang paling bagus, tapi membangun perilaku yang paling bagus. Buku ini juga ngajarin perbedaan penting banget antara jadi kaya dan makmur. Jadi kaya itu kelihatan, mobil mewah, barang branded, ini soal belanja. Tapi jadi makmur itu nggak kelihatan. Ini soal punya aset yang ngasilin duit bahkan pas kita lagi tidur. Contohnya ya portofolio saham dividen. Sejak itu fokus saya langsung bergeser total. Dari yang tadinya pengen pamer gaya hidup, jadi fokus ngebangun aset. Oke, pola pikir udah kita benerin nih. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, cetak biru. Kita butuh peta yang praktis, yang gampang diikuti. Sebuah panduan simpel buat benar-benar mulai membangun fondasi keuangan kita, nggak cuma mikirin doang. Dan peta itu datang dari buku yang legendaris banget, Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Anda mungkin udah sering dengar ya, konsepnya emang sederhana banget, tapi percaya deh, ide di dalamnya itu jadi dasar dari setiap keputusan investasi yang saya ambil sampai sekarang. Ini dia prinsip intinya, simple banget sampai anak kecil pun ngerti. Aset itu masukin duit ke kantong kita. Sebaliknya, liabilitas itu keluarin duit dari kantong kita. Udah, sesederhana itu. Sejak saat itu, setiap kali mau beli sesuatu, pertanyaan di kepala saya cuma satu. Ini aset atau liabilitas? Dan ini nih cara saya mempraktikannya. Saya fokus beli aset kayak saham-saham bank besar di Indonesia yang rajin bagi dividen, misalnya BBCA atau BMRI. Tiap kali gajian, yang pertama saya lakukan adalah beli aset ini sebelum mikirin belanja yang lain. Dan tentu aja, saya hindari utang konsumtif yang jelas-jelas itu adalah liabilitas. Oke, kita udah punya pola pikir yang benar, kita juga udah punya cetak biru yang jelas. Tapi, ini belum cukup. Ada satu elemen terakhir yang sering bikin orang gagal. Makanya kita masuk ke bagian ketiga, sistem. Soalnya, tanpa sistem, strategi terbaik di dunia pun bakal percuma. Dan perekat yang menyatukan semuanya itu datang dari buku yang anehnya bukan buku keuangan. Judulnya Atomic Habits karya James Clear. Prinsip di buku inilah yang mengubah semua teori jadi tindakan nyata. James Clear ngajarin kita gimana cara ngebangun kebiasaan-kebiasaan super kecil yang tanpa sadar bakal ngebawa kita ke tujuan yang besar. Nah, lihat deh,
betapa sederhananya sistem saya jadinya. Saya cuma ciptain satu kebiasaan atomik. Setiap kali saya terima dividen, detik itu juga saya langsung investasikan lagi buat beli aset yang sama. Proses ini terjadi otomatis, tiap bulan, tanpa terkecuali, nggak perlu dipikirin lagi. Inilah yang menciptakan efek bola salju di portofolio saya. Jadi, sekarang ayo kita satukan semuanya. Ini adalah momen aha terbesar buat saya. Titik balik finansial yang sesungguhnya. Kuncinya itu bukan di satu buku, tapi gimana kita menggabungkan kekuatan dari 3 pilar ini jadi satu filosofi keuangan yang kokoh banget. Jadi resepnya begini. Pertama, pakai The Psychology of Money buat membangun pola pikir yang benar soal uang. Kedua, adopsi cetak biru dari Rich Dad Poor Dad untuk fokus tanpa henti membeli aset. Dan yang ketiga, manfaatkan Atomic Habits buat membangun sistem yang bikin semua ini berjalan otomatis dan konsisten. Pada akhirnya, semua investasi, mau itu saham, properti, bisnis, semuanya itu dimulai dari investasi ke diri sendiri. Dan membaca buku itu adalah cara termurah untuk dapatin pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa ngasih keuntungan seumur hidup. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, karena kita udah bedah bareng-bareng. Pertanyaannya adalah, kapan Anda mau mulai? Coba lihat lagi 3 pilar ini, pola pikir, cetak biru, dan sistem. Area mana yang paling Anda butuhkan sekarang? Nggak perlu baca ketiganya sekaligus. Pilih satu dan ambil langkah pertama untuk memulai transformasi finansial Anda hari ini juga.